Mas Bayu sekalian kami bercerita bahwa kemarin kami rapi ya, itu berskala nasional baru saja melaksanakan MOU dengan RRI Radio Republik Indonesia. Wih, keren, itu. Jadi keren. kebetulan itu serentak di seluruh Indonesia. Jadi dari mulai RRI pusat sampai kami kemarin datang di Purwokerto untuk melaksanakan MOU itu. Intinya kami sangat sangat antusias lah. Artinya Radio Republik Indonesia itu artinya memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang pemberitaan, dan kita bisa membantu, dan mudah-mudahan untuk radio-radio daerah seperti Top FM dan mungkin Singosari ya di Brebes itu bisa juga kita melaksanakan MOU gitu. Jadi nanti barangkali bisa membantu wartawan-wartawan yang di lapangan mungkin karena kekurangan tenaga. Insya Allah kita siap untuk membantu itu, Mas Bayu. Ya, karena memang Rapi ini anggotanya ada di hampir di semua pelosok ya, Pak? Alhamdulillah seperti itu. Jadi ketika ada informasi ini akan cepat dan juga akurat gitu ya? Iya, betul-betul. Jadi seperti itu. Dan kami sudah dibiasakan sebelum memberikan laporan cek dan recheck dulu seperti itu, Mas Bayu. Jadi supaya tidak terjadi nanti berita yang tidak sesuai. Biasanya kita melakukan cek dan recheck dulu. Ketika sudah A1 baru nanti kita laporkan. Ada nggak sih Pak anggota yang iseng? Itu biasa, Mas Bayu. Jadi di organisasi itu kalau kami menganggapnya ya di mana-mana pasti ada yang iseng, ada yang rewel. Ada kejadian ini ternyata hoak gitu. Itu pasti ada. Oh, ada ya, tetap ya. Tetap ada di mana-mana namanya. Cuman kita berusaha semaksimal mungkin memberikan pembinaan kepada mereka gitu, Mas Bayu. Oh, berarti tetap ada. Kemudian untuk melatih skill dari teman-teman Rapi ini juga ada pelatihan, Pak? Ada. Jadi selama ini kami selalu sebelum bekerja sama dengan RRI, dengan BNPB, juga dengan BPBD. Jadi setiap ada kegiatan pelatihan ataupun pembinaan dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu yang diampu oleh BPBD, kami selalu dilibatkan, dan kami selama ini selalu mengirimkan gitu, Mas Bayu. Jadi misalnya ada pelatihan seperti kemarin di Kaligua ya. Kaligua itu 3 hari pelatihan SAR. Kami diminta mengirimkan 3 orang. Seperti itu 3 orang, dan kami kirimkan untuk melatih diri untuk menjadi tim SAR begitu, Mas Bayu. Ya, kemudian tadi MOU dengan RRI ini nantinya tugasnya seperti apa, Pak, untuk teman-teman dari Rapi ini? Jadi kemarin saya sempat mencoba juga mencoba latihan untuk siaran gitu ya. Jadi siaran di lapangan kemarin. Cuma nanti untuk pelatihan selanjutnya menurut rencana itu sesuai dengan tahapannya, nanti ada pelatihan. Jadi pelatihan khusus gitu ya? Pelatihan khusus mungkin dari beberapa. Jadi artinya seperti mungkin Mas Bayu kalau di lapangan lah seperti itu ya. Betul. Jadi ketika ada sebuah kejadian, bagaimana cara melaporkan gitu dan sebagainya begitu, Mas Bayu. Dan itu nanti via radio amatir itu juga, Pak? Komunikasinya atau seperti apa? Jadi untuk sementara mungkin via telepon biasa mungkin ya, jadi seperti itu, tapi rencana katanya ada aplikasi yang akan diberikan kepada kita. Jadi nanti begitu ada kejadian kita langsung misalnya pas jam siaran, seperti mungkin Mas Bayu pas ada kejadian terus jam siaran pas, nanti dihubungi gitu. Seperti itu kita mulai siaran seperti itu, seperti yang sering saya lihat lah seperti itu, Mas Bayu. Wah, ini nanti jadi saingan Radio Top FM nih. Insya Allah tidak. Jadi kita sebenarnya sangat terima kasih pada Radio Top FM ini, Mas Bayu dan Pak Sopan dan teman-teman yang lain ya. Artinya selama ini sudah hubungan baik. Iya, sudah berhubungan baik, walaupun mungkin secara tertulis belum, tapi secara kepribadi itu alhamdulillah gitu loh, Mas Bayu. Oke. Ya, dan Bung Tono, untuk bincang-bincang kita untuk malam hari ini makin menarik, dan ini
kalau menghafal jumlah, ini kan ada 169 anggota. Iya, betul. Ini saya juga bingung nih kadang-kadang kalau saya juga sering mengikuti, sering Betul, mendengar betul. Ini Juliet Zulu 11 Romeo Juliet ini saya kadang-kadang kok hafal banget gitu loh. Iya, betul. Ini karena apa? Karena kayak saya orang siaran karena sudah biasa atau emang ada tekniknya nggak Pak itu sebenarnya? Sebenarnya mungkin maaf. Sebenarnya mungkin lebih ke kebiasaan Mas Bayu ya. Jadi kalau apal semuanya saya kira tidak. Tapi karena karena di kita itu ketika pertama kali aturannya itu tata tertibnya ketika pertama kali muncul di frekuensi itu menyebutkan call sign dan nama gitu seperti itu. Jadi kemungkinan ketika saya menyebutkan misalnya nama saya Agustono Juliet Julu 11 RCL, lawan bicara saya kan berarti sudah merekam seperti itu. Jadi artinya kalau menghafalnya sebenarnya mungkin ketika itu Mas Bayu. Jadi itu aturan mainnya seperti itu ketika pertama kali masuk di frekuensi harus menyebutkan 1028. Kalau yang belum masih simpatisan menyebutkan nama tapi harus yang sesuai KTP gitu Mas Bayu. Ya kemudian ini tadi yang Pak Bung Tono sebutkan 118 Mas itu Mas ya. 0108. Ini kode ini. Ini juga kalau di Rapi ini ada kode-kode khusus ya, kode-kode ya, angka. Betul. Itu juga memang makanya kan sebenarnya tidak bisa juga hafal semua. Tapi jadi di dalam organisasi Rapi itu di sekitar radio itu harus ada 10 kode ya, istilahnya 10 kode ya, 10 kode itu ya 11 10 2 itu 11 10 2 sampai dengan 10 100 gitu. Kalau 10 100 itu ke belakang Mas Bayu. Jadi kalau saya mau 10 100 itu berarti saya mau ke belakang. Jadi seperti itu. Jadi kita memang harus punya catatan gitu. Makanya di Rapi itu kalau yang nge-break mungkin asal ngomong, tapi kalau di Rapi itu diwajibkan untuk menyediakan alat tulis gitu Mas Bayu. Jadi ketika ada berita yang mendadak tidak usah pergi kemana-mana, langsung menulis di situ seperti itu. Itu yang dianjurkan kepada anggota Rapi gitu. Dan memang harus pakai kode atau mungkin kalau saya ngomong langsung gimana Pak? Misalkan saya mau ke belakang gitu. Enggak apa-apa. Cuman ini kan artinya jadi ada itu 10 kode ini kan diberikan sebenarnya seluruh Indonesia seperti itu supaya sebenarnya mungkin untuk mengurangi misalnya ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda. Jadi kalau menyebutkan itu ya kode angka itu kode angka itu kan semuanya sama gitu, sejajar, semua orang sama. Tapi pada prinsipnya kita organisasi itu terbuka gitu Mas Bayu ya. Bagi teman-teman yang belum punya call sign ataupun yang masih baru dan kita tidak memaksakan untuk membacakan itu, tapi sifatnya kita menganjurkan gitu karena itu adalah karena kita organisasi yang resmi, jadi kita tetap harus memberikan masukan kepada mereka bahwa anggota Rapi harus bisa tidak semua 10 kode tapi minimal punya catatan lah gitu di depan radionya seperti itu. Dan itu hanya punya Rapi saja atau mungkin hampir bisa dipakai di organisasi-organisasi radio amatir lainnya Pak? Sepengetahuan kami kalau yang angka itu ada di kepolisian itu kalau nggak salah ada 86 seperti itu ya. Tapi kalau yang 10 kode itu memang Rapi seperti itu. Hanya punya Rapi ya seperti itu. Oh keren ya. Berarti memang kalau kayak 86 itu kan punya kepolisian kalau nggak salah seperti itu ya. Dan itu juga punya 10 kode sendiri berarti ya. Mereka kan punya biasanya Solo Bandung atau apa ya istilah-istilah seperti itu. Oh betul gitu. Jadi dan kami organisasi ini bersifat nasional gitu ya Mas Bayu ya. Jadi dari Rapi nasional, Rapi daerah Jawa Tengah,
Kalau kabupaten itu Rapi wilayah, kemudian tingkat kecamatan itu lokal. Alhamdulillah selama ini kami bersinergi dari mulai tingkat yang di pusat sampai dengan di bawah, alhamdulillah cukup baik gitu Mas Bayu. Dan untuk ini kan masa pandemi Ya, di betul. saat ini mungkin tugas yang saat ini sering dilakukan apa Pak? Jadi Di masa selama pandemi pandemi ini dari Anggota? kami mendapat surat STKO, jadi surat tugas kegiatan organisasi. Jadi setiap kegiatan itu kita resmi mendapatkan surat tugas. Ya, surat tugas itu biasanya kami ngikutnya Jawa Tengah. Jadi setelah pengurus Rapi Jawa Tengah rapat dengan gubernur, kemudian surat tugas gubernur itu dimanfaatkan untuk membuat STKO, surat tugas kegiatan organisasi yang nanti dilemparkan ke bawah, diberikan ke bawah, bahwa kita melaksanakan sesuai dengan apa yang kegiatan yang pemerintah ada arahan itu gitu ya. Jadi kemarin pada bulan April kami mendapatkan STKO dari organisasi. Jadi STKO ini dari Jateng, Rapi Jateng ya. Jadi di situ surat tugas kegiatan organisasi dalam rangka penyelenggaraan pos koordinasi dukungan percepatan penanganan COVID-19 di Jawa Tengah. Jadi suratnya bunyinya seperti itu lah. Di antaranya memberikan informasi kepada level yang di atasnya. Jadi sama dengan mungkin instansi dan sebagainya. Jadi kami harus misalnya yang di kecamatan mencari data, misalnya yang ODP berapa, yang PDP berapa, gitu, itu dilaporkan secara rutin gitu Mas Bayu ke jajaran yang lebih tinggi seperti itu. Berarti Rapi waktu ya kemarin pas tinggi-tingginya pandemik itu berarti ikut ke lapangan, terjun ke lapangan untuk kayak sebelum Lebaran itu kan banyak pemudik yang datang yang jadi ODP. Nah, Betul. ini berarti Rapi di sini ikut serta Pak? Alhamdulillah untuk itu ada beberapa kegiatan yang kita ikuti, di antaranya adalah sosialisasi ya, karena pada pandemi ini kita harus harus hati-hati, harus tetap jaga kesehatan dan tetap harus sesuai protokol, maka kami membantu di bidang yang bukan medis seperti itu ya Mas Bayu ya, misalnya sosialisasi, terus membantu kegiatan-kegiatan pemerintah ya, misalnya ada kegiatan pos pemeriksaan ODP ya, itu kita ikut di sana. Kemarin di Paguyangan ini di Windu Aji itu ada pos di sana, terus kemudian di Talok ada. Jadi setiap ada kegiatan yang dilakukan oleh Satgas ya, jadi gugus tugas Satgas kabupaten atau kecamatan, misalnya sosialisasi ataupun pemeriksaan masker, kita ikut serta di sana. Itu tapi dengan protokol sesuai dengan kemampuan ya, karena kita bukan tenaga medis tapi bisa membantunya di bidang yang bukan medis seperti itu Mas Bayu. Ya. Ini kenapa sih Pak di setiap bencana atau event ini anggota Rapi ini selalu hadir? Padahal ini dibiayai sendiri, akomodasi sendiri. Apa karena hobi? Apa karena memang panggilan jiwa? Atau mungkin apa ini sebenarnya? Padahal ya seperti disebutkan Pak Agung Bung Tono tadi bahwa anggotanya dari semua level, tentunya kan memang ada yang nun sewu ini ada plus minusnya juga. Betul. Seperti apa Pak ini menyikapi hal ini Pak? Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan di depan, jadi sebenarnya memang anggota Rapi ini diawali dengan panggilan jiwa Mas Bayu. Jadi ya yang pertama mungkin senang dengan komunikasi ya, komunikasi radio gitu. Terus kemudian yang jelas dia harus berjiwa relawan gitu ya Mas Bayu ya. Mungkin jadi artinya memang alhamdulillah selama ini ya memang kita walaupun bahasanya terseok-seok seperti itu tapi alhamdulillah bisa melakukan seperti kemarin di Salem, terus kemarin pas acara penanaman
hutan yang terbakar di itu Batursari juga kita ikut ke sana. Alhamdulillah seperti itu. Jadi artinya kita ingin berpartisipasi secara aktif gitulah, sesuai dengan kemampuan kita, di samping untuk membantu komunikasi karena tidak ada sinyal ya biasanya di daerah-daerah yang tidak ada sinyal kita bisa menggunakan radio. Di samping juga ada satuan-satuan kami yang juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat SAR gitu Mas Bayu. Ya biasanya sih perangkat apa aja Pak kalau teman-teman Rapi datang ke lokasi selain mungkin radio. Nah ini radionya radio seperti apa Pak yang biasa digunakan? Ya jadi pertama biasanya apabila terjadi sebuah bencana ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya Mas Bayu ya. Jadi yang pertama kita koordinasi untuk menyiapkan perangkat yang harus dibawa. Karena kita lebih fokus ya, maksudnya kita pada pokoknya adalah komunikasi, maka antena, radio seperti itu, terus misalnya alat-alat yang bisa misalnya baterai dan sebagainya lah seperti itu. Di samping untuk teman-teman yang TRC itu memang spesial ya, khusus. Jadi nanti biasanya datangnya belakangan, tapi yang pertama adalah misalnya menyiapkan antena. Jadi menyiapkan radio di tempat kejadian gitu, seperti dulu di Salem itu kita mendirikan antena di sana, kemudian berkoordinasi dengan tim BPBD di sana, dan kita nanti biasanya kita itu diberi tugas untuk komunikasi pencarian korban dan sebagainya di setiap sudut-sudut tempat kejadian itu Mas Bayu. Ya, kemudian juga ini teman-teman Rapi ini sangat luar biasa. Alhamdulillah. Karena memang di setiap hampir saat ini yang saya lihat untuk organisasi radio amatir memang Rapi ini banyak muncul gitu ya. Dan, alhamdulillah. Ya, dan baik Bung Tono, sebelum kita lanjutkan untuk bincang-bincang untuk malam hari ini sangat luar biasa dan alhamdulillah gitu. Ya, sebentar kita akan break dulu, ada beberapa yang mau lewat lebih dahulu. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Tiga Ratu Plaza, bukan ngaku besar, tapi nyata. Gedung 3 lantai. Tiga Ratu Plaza, bukan ngaku lengkap, tapi nyata. Semua ada. Tiga Ratu Plaza, bukan potong diskon, tapi obral murah. Ya, survei membuktikan. Beli furnitur, Tiga Ratu Plaza pilihannya. Beli mebel, Tiga Ratu Plaza tempatnya. Beli busa dan spring bed, Tiga Ratu Plaza ranjanya. Tiga Ratu Plaza, pusat elektronik merek terpercaya dan furnitur modern, murah, berkelas. Tempat luas, nyaman dan banyak pilihan. Bebas parkir, akses mudah tanpa macet. Tiga Ratu Plaza hadir menjawab keinginan warga masyarakat Bumiayu untuk berbelanja dengan tempat yang nyaman. Banyak pilihan model zaman now dengan harga murah, grosir, bakulan dan eceran. Tiga Ratu Plaza memenuhi kebutuhan furnitur, sofa minimalis, kasur, meja belajar anak, ranjang Hello Kitty, almari, elektronik dan perlengkapan kantor, instansi dan sekolah. Boleh saja ngaku lengkap dan harga murah, tapi insya Allah Tiga Ratu Plaza lebih dari murah, lebih dari lengkap dan lebih dari nyaman. Tiga Ratu Plaza di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kilometer 1, belakang Terminal Baru atau depan SMA Muhammadiyah Bumiayu. Kontak person Faizin Agus Nur 0813 9316 5066. Laki ye wonge. Pinten nek nyong tunggu salah cet apa? Aripan tuku cet, ya nang kedecat Karman bae. Aja nganti kesasar. Carku kuwi Karman.
Mulane dislirik, didelang, madep mantep tokone Gede Cat Karman. Ya tuku cat nang Gede Cat Karman bae. Cate lengkap, berbagai merek anak, kualitas ya jelas oh. Nomor 1, Primen wis mantep bok. Dadi tuku cat kan ning Gede Cat Karman bae. Aja nganti keliru, aja nganti salah nggon. Primen tuku cat nang ndi? Ya ning Karman bae. Ya bener sedulur KB, aja nganti salah nggon, salah tempat. Tuku cat nang Gede Cat Karman bae. Berbagai macam cat ada di Gede Cat Karman dengan kualitas cat nomor 1. Hasil dijamin memuaskan. Untuk melihat promo menarik bisa dilihat di IG Gede Cat Karman _Bumi Ayu dan Facebook Karman Bumi Ayu. Gede Cat Karman, alamat Jalan Pangeran Diponegoro nomor 234 Duguturi Bumi Ayu. Telepon 0289 440 3961. WA 0823 2600 6484. Sing paling lengkap Karman tuku cet ning Karman bae. Oke. Kini hadir di Bumi Ayu Gangsar Travel. Ya, Gangsar Travel melayani reguler Bumi Ayu Jakarta, rental juga paket wisata. Untuk informasi dan booking hubungi WA 0857 4203 9946, HP 0852 2720 4100. Untuk Gangsar Travel, agen Jakarta, Ruko Lampiri, Jalan Pondok Kelapa Selatan 7C, Mas Duren Sawit, Jakarta Timur. Ruko Ivolia, Blok HY 47, nomor 8, Harapan Indah Bekasi. Gangsar Travel, kenyamanan perjalanan Anda adalah prioritas kami. Pak, nyate. Nyate. Ayo Pak, gagian. Maring di. Nyate, baru bansos iki roh. Dasar ibu ta. Yo gagian saiki. Beli penyate nang ndi ge? Ya jelas, nang Haji Subali, Raja Sate Cabang Bumi Ayu, langganane ibu. Anak kambing gulingnya ora? Lengkap Pak. Mongko larang. Regane pas ngonyong. Paket nyate harga mulai 20 ribuan. Gak usah ragu, nyate di Haji Subali, Raja Sate. Harga paket mulai 20 ribuan. Haji Subali Raja Sate Cabang Bumi Ayu menyediakan sate ayam, sate kambing, sate sapi, tongseng ayam, tongseng kambing, sop ayam, sop kambing, rawon sapi. Paket hemat nyate dan paket nasi rawon mulai 20 ribuan plus minum. Menerima pesanan nasi bok mulai 10 ribuan. Menerima pesanan kambing guling dan catering. Bisa order via aplikasi GrabFood atau datang langsung ke Jalan Lingkar, Langkap Kerajaan Bumi Ayu. HP 0852 8556 6632 atau di Haji Subali Raja Sate di Paguyangan, Jalan Raya Paguyangan, Tipar Wanatirta Paguyangan. Haji Subali Raja Sate Cabang Bumi Ayu, legenda sate sejak 1972. Orang nyate, orang hebat. Apapun acaranya, Haji Subali Raja Sate solusinya. Rasa-rasane durung ngambah Bumi Ayu apa Paguyangan yang durung nyate nang Raja Sate Haji Subali. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Ya baik teman ya, masih di radio podcast episode Talk Show untuk malam hari ini dan juga masih bersama teman-teman Rapi, di mana untuk saat ini masih bersama Ketua Rapi Wilayah 16 Kabupaten Brebes, ada Bung Agustono Wibowo. Beliau saat ini Ketua ya Pak? Betul. Ya betul, dan tentu ini untuk temannya teman-teman Rapi sudah banyak yang kenal dengan Juliet Zulu 11 Romeo Juliet 5. Saya kalau ada tulisannya sih hafal. Ya hafal ya. Hafal nih. Ya. Bung Dono, untuk kendala di lapangan selain dana ini apa Pak? Untuk teman-teman Rapi ketika ada harus terjun langsung ke masyarakat.
pada prinsipnya yang paling utama itu tadi ya, karena kita harus mobil, harus bergerak dengan dengan jarak yang kadang-kadang tidak terlalu tidak dekat. Yang utama sebenarnya masalah pendanaan ya. Pendanaan untuk transportasi dan sebagainya seperti itu. Dan selama ini seperti apa, Pak? Seperti biasa kita alhamdulillah di samping iuran anggota ya juga ada beberapa donatur gitu ya. Alhamdulillah ada donatur gitulah. Memang sampai hari ini yang masih kami harapkan adalah bantuan dari pemerintah daerah gitu ya. Mudah-mudahan untuk tahun depan setelah pandemi ini selesai kami bisa kebagian istilahnya seperti itu ya untuk transportasi lah. Ini kalau misalkan ini berarti naungannya kemana, Pak? Biasanya kami bergabung dengan BPBD. Oh, BPBD ya. BPBD, jadi leading sektor yang harus kita hubungi adalah BPBD, karena kalau yang di pusat itu dengan BNPB. Jadi setiap ada kegiatan BPBD ataupun BNPB itu pasti ada anggota Rapi yang ada ikut di situ seperti itu, Mas Bayu. Oke, dan ini tentu di ke depan mudah-mudahan dengan eksisnya Rapi ini ke depan ada tanggapan positif dari pemerintah, mudah-mudahan. Khususnya untuk yang ada di wilayah selatan ini adalah pemerintah Kabupaten Brebes. Dan ini leading sektornya berarti di BNPB. Benar selama ini betul-betul nihil ya, Pak? Masih. Jadi kalau yang kemarin kejadian bencana itu biasanya kami tetap ada gitu Mas, transport. Terus kemarin waktu ada dari pemerintah daerah karena persiapan musim hujan, biasanya ada posko ya, posko persiapan kebencanaan, kami dilibatkan dan itu ada transport untuk teman-teman yang piket saja seperti itu. Tapi untuk bantuan istilahnya untuk kayak kas untuk Rapi itu sendiri sampai hari ini alhamdulillah belum gitu. Ya kayak untuk kan Rapi sendiri membutuhkan peralatan untuk seperti itu. Menjangkau daerah-daerah skip karena memang betul. Dan itu tentu butuh biaya besar ini. Betul. Jadi sementara ini memang untuk Rapi Kabupaten Brebes untuk perangkat yang dipunyai adalah RPU ya, satu tower di Sirampok sana dengan radionya. Kemudian ada bantuan donatur dari teman-teman Rapi yang lebih ya, dananya lebih, itu satu lagi di Kaligua itu, dan radio yang itu mahal, Pak. Ya lumayan lah gitu Mas Bayu, ya lumayan gitu loh. Cuman kalau misalnya kita mendapatkan bantuan itu mungkin bisa diremajakan ya, karena itu memang seperti di Sirampok itu tower kita sudah cukup lama ya, lebih dari 10 tahun dengan spandernya itu sudah agak kurang bagus gitu Mas Bayu. Jadi mudah-mudahan ini ada mungkin di antara, jadi saya tidak malu-malu untuk menyampaikan barangkali ada donatur yang bersedia untuk membantu kami seperti itu. Kami open, terbuka, dan insya Allah akan kami manfaatkan untuk kepentingan masyarakat seperti itu Mas Bayu. Oh iya, dan ini sebenarnya untuk menjadi anggota Rapi sendiri harus apa sih Pak syarat-syaratnya? Jadi yang pertama adalah warga negara Indonesia ya, gitu Mas Bayu, yang ber-KTP ya, karena persyaratan ke pemerintah itu. Jadi di Rapi ini ada izin, yang pertama adalah izin siaran gitu ya, sama mungkin ya dengan radio. Berarti betul. Itu per individu atau Rapi secara organisasi? Per individu. Per individunya harus punya. Anggota Rapi itu pertanggungjawabannya per individu Mas Bayu. Jadi dia harus izin ke pemerintah. Jadi penggunaan frekuensi itu, jadi ada frekuensi yang dialokasikan untuk Rapi oleh pemerintah dan kita harus izin ya. Jadi izin ke pemerintah melalui SDPPI itu Kominfo, dan nanti kemudian oleh Kominfo diberikan call-sign itu. Ya, call-sign kalau Jawa Tengah 11, kalau Jawa Barat 10, itu terus Jogja 12, 13 Jawa Timur. Setelah ke pemerintah, maka mereka setelah mendapat izin mendaftar ke organisasi.
gitu Mas Bayu ya, mendaftar ke organisasi. Apabila ini saya sekalian cerita ya Mas Bayu ya, dengan peraturan yang terbaru itu apabila dalam 30 hari setelah dia menerima call sign itu dari pemerintah dan tidak mendaftar ke Rapi, maka call sign itu hangus. Secara otomatis. Otomatis gitu Mas Bayu. Jadi setelah mendapatkan call sign Daftarkan langsung. Harus daftar, berarti harus mendaftar ke Rapi seperti itu. Jadi aturannya seperti itu. Apabila tidak maka hangus. Dan untuk karena untuk SDPPI, maka SDPPI mengabari ke organisasi bahwa namanya si A itu sudah mendaftar di sini, itulah seperti itu. Nanti apabila dalam sebulan tidak mendaftar ke Rapi, maka SDPPI membuat teguran kepada orang tersebut ya, karena mendaftarnya kan nomor telepon, email ya, jadi maka ditegur bagaimana jenengan ini kok belum daftar ke Rapi, karena antara SDPPI dengan Rapi itu ngeling gitu seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Jadi ada sama lah mungkin dengan broadcast seperti top up ini harus ada bayar pajak 5 tahunan seperti itu kepada pemerintah gitu. Oke, dan untuk saat ini masih dibuka ya Pak? Rapi sendiri open gitu ya Pak? Open, jadi pendaftaran itu bisa dibuka setiap saat. Dan alhamdulillah setelah adanya sistem terbaru online seperti ini, dalam 1 minggu kita sudah bisa selesai prosesnya gitu Mas Bayu. Karena mendaftar di SDPPI itu kita hanya daftar lewat online, bayar di bank ya, karena sekarang lewatnya bank seperti yang lain itu. Kemudian setelah itu siangnya kalau memang langsung bayar, dia mendapatkan call sign dalam 2-3 hari. Mendaftar di Rapi juga online, insya Allah sudah bisa keluar KTA-nya, KTA ya, jadi seperti elektronik KTA-nya keluar gitu Mas. Kalau Rapi Bumi Ayu sendiri main di frekuensi berapa Pak? Berarti karena Rapi itu diberi alokasi oleh pemerintah di 14.200 sampai dengan 14.360 ya, karena itu frekuensi yang diberikan kepada Rapi. Untuk Kabupaten Brebes itu di 14.270 dan untuk Bumi Ayu di 14.256 seperti itu. Megahertz ya, berarti itu 2 meter, berarti 2 meter band gitu ya Mas Bayu ya, berarti itu. Ya berarti ketika Bumi Ayu ya harus di 1426 itu gitu ya. Iya betul Mas Bayu. Cuman memang kan bisa juga misalnya saya pengen main ke Tegal, jadi di sana juga punya frekuensi sendiri, maka kita masuk ke sana seperti itu. Jadi kita rubah frekuensinya seperti itu Mas Bayu. Oke deh. Kemudian sebelum closing Pak Bung Agus, ini ada pesan enggak untuk anggota di seluruh wilayah 16 Kabupaten Brebes? Jadi saya mewakili pengurus Rapi wilayah 16 Kabupaten Brebes berpesan kepada teman-teman yang sudah menjadi anggota supaya tetap menjalankan peraturan yang sudah ada, dan moto Rapi seperti rukun di udara, akrab di darat, dan iman di hati. Jadi komplit itu ya Mas Bayu ya, sudah di udaranya rukun, di daratnya kita akrab, dan mempunyai keimanan di hati lah seperti itu. Terus visinya menjadi organisasi Rapi yang berkualitas ya, jadi menjadi aset nasional tapi yang berkualitas seperti itu. Artinya kita berharap kepada anggota yang sudah menjadi anggota supaya tetap mematuhi semua peraturan yang sudah ditentukan, karena ketika masuk menjadi anggota Rapi kita menandatangani surat pernyataan akan taat terhadap organisasi. Kemudian kepada teman-teman yang belum, mudah-mudahan untuk segera bergabung dengan kita. Kita open ya, kita harus menambah teman, menambah silaturahmi. Dan satu lagi Mas Bayu, di Rapi itu ada, ini tadi saya kelupaan, bahwa menggunakan Android gitu ya Mas Bayu ya. Jadi ketika kita berkomunikasi bisa juga dengan Android, misalnya kita di luar kota. Oh ada juga aplikasi Rapi itu. Ya, jadi ketika kita di luar kota tapi kangen dengan teman-teman Bumi Ayu,
kita bisa berkomunikasi dengan Android dengan teman-teman Bumi Ayu yang menggunakan radio HT. Dan itu sama ngebreak kayak ngebreak gitu. Sama gitu, cuman kalau di sana karena itu mungkin internet ya, jadi peraturannya ketat, itu harus anggota rapi itu Mas Bayu. Jadi ketika saya masuk di sana call sign harus ada, dan kita tidak bisa berbohong Mas Bayu, karena begitu saya ngomong saya Juliet Julu 11 RCL, tapi admin di aplikasi itu bisa membaca apakah betul namanya Agus Tono itu Juliet Julu 11 RCL seperti itu. Dan di adminnya itu keluar gitu ya. Betul ya, seperti itu. Oke deh Pak. Kemudian juga mudah-mudahan setelah ini ada bantuan juga dari pemerintah. Mudah-mudahan gitu Mas Bayu. Kita doakan saja Mas Bayu. Amin. Ya, sebelum closing Bung Tono, bisa nggak contohin dong cara manggil call sign dan juga berkomunikasi di Radio Rapi, Pak? Ya, jadi misalnya saya pertama masuk, misalnya kita baru pertama kali masuk, jadi kita ketika ada sebuah pembicaraan kita mengatakan bahwa selamat malam, di sini Juliet Julu 11 RCL di Bumi Ayu memanggil Juliet Julu 11 WXI membutuhkan seperti. Oh ya. Ada satu lagi tadi yang kelupaan. Jadi seperti itu Mas Bayu. Jadi ketika kita masuk kita harus menyebutkan dulu dan kita membutuhkan siapa. Kita membutuhkan siapa, dan nanti yang berkomunikasi di situ, berkomunikasi di situ itu akan berhenti sendiri memberi kesempatan kepada kita. Jadi seperti itu. Jadi panggilannya seperti itu. Selamat malam, di sini Juliet Julu 11 Romeo Juliet 5 dengan operator Agus Tono memancar dari kota Bumi Ayu, akan membutuhkan Juliet Julu 11 PAI Bapak Daroni misalnya seperti itulah. Dan nanti selanjutnya nanti teman-teman yang sedang siaran sedang on ya di situ akan berhenti. Kemudian satu lagi nih Mas Bayu yang kelupaan ini. Jadi pada organisasi ini ada bimbingan organisasi gitu ya. Jadi ada bimbingan organisasi. Ini adalah prasyarat utama gitu. Jadi kalau yang dulu memang belum ada, tapi yang baru ketika kita akan menjadi anggota, kita harus mengikuti bimbingan organisasi dulu. Jadi semacam sertifikat lah. Ketika kita akan buat SIM, ada sertifikat mengemudi seperti itu. Nah itu dilakukan oleh organisasi kepada semua simpatisan ataupun anggota yang belum. Seperti itu Mas Bayu. Dan apabila misalnya ada yang akan memperpanjang dan belum ada PO-nya, itu juga nanti dipending. Jadi kita memasuk, karena di aplikasi Rapi itu karena kita mendaftarnya, pengurus itu mengentrinya itu harus ada sertifikat PO Mas Bayu, seperti itu. Jadi sertifikat PO itu sebenarnya sangat dibutuhkan. Dan himbauan ini juga kepada teman-teman yang belum mengikuti PO untuk segera mengikuti bimbingan organisasi. Gitu Mas Bayu. Simpatisan juga banyak ya Pak? Sudah ya, jadi kepada simpatisan yang ingin mendaftar organisasi, dia harus punya surat PO dulu. Jadi dalam pendaftaran itu harus itu termasuk perpanjangan. Ya, seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bung Agus Tono Wibowo untuk malam hari ini kehadirannya. Mudah-mudahan sekali Mas Bayu. Ya, makin sukses dan juga makin eksis. Makin banyak membantu, makin banyak menolong. Iya. Ya, dan mudah-mudahan kehadiran Rapi ini betul-betul menjadi alat komunikasi yang cepat, tepat dan juga akurat gitu ya. Siap Mas Bayu. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen Radio Top FM. Mudah-mudahan tetap menjadi corong dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Brebes, khususnya Brebes Selatan. Dan tetap jadi partner ya Pak? Partner, kita tetap jadi partner. Gitu nggih Mas Bayu. Matur suwun Bung Agus Tono Wibowo untuk malam hari ini atas kehadirannya di studio kami, dan juga untuk temannya semuanya. Demikian tadi untuk bincang-bincang kita malam hari ini di Radio Podcast Radio Top FM. Untuk malam hari ini bersama teman-teman Rapi 16 Kabupaten Brebes, yang mana untuk malam hari ini ada Bapak Agus Tono Wibowo yang kebetulan beliau adalah Ketua Rapi Wilayah 16 Kabupaten Brebes, dan akhirnya Bayu Ahmad yang bertugas untuk malam hari ini, dan juga
juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Ada rekan Disba DJ selaku penanggung jawab untuk program ini. Mengucapkan banyak terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih di 95.1